selamat hari Minggu buat kita semua yang berada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, tapi dari tempat kita masing-masing kita masih bisa datang dan memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu nyata bagi setiap kami walaupun kami ada dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan pujian kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, mereka juga dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my love laid down, I'm surrendered now. I give you with every breath that I am able.
sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang setia menuntun kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kami Tuhan. Dan Engkau menuntun jalan kami Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau ada Bapa. Dan kami mau bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang baik. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Wherever may pass and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Ooh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul. We praise You, Lord. Lean in. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin.
Shalom saudara, puji Tuhan kita sudah masuk di bulan April. Puji Tuhan ya, di masa-masa di mana kita banyak bekerja dari rumah dan tiap hari ada di rumah. Seringkali memang kayaknya kita menghitung hari gitu. Untuk setiap hari itu mengucap syukur sebab Tuhan yang buat. Apalagi kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan bahkan hari ini kita diberi kesempatan nanti menikmati perjamuan kudus bersama walaupun di rumah-rumah. Puji Tuhan. Sebelum kita teruskan, saya mau sedikit cerita kenapa kita excited sekali untuk pelayanan di online Sunday service kita di Home Church. Puji Tuhan, Tuhan yang pimpin saya rasa. Yang pertama, kenapa kita perlu mengerjakan ini? Karena dengan mengikuti sebagai gereja yang ada di tengah masyarakat, tentu kita harus mendukung apa yang terjadi di masyarakat. Kita harus sensitif gitu. Salah satunya adalah social distancing, ya. Sehingga kita juga membatasi pertemuan dengan skala orangnya banyak gitu, ya. Sehingga kalau saudara lihat kita tidak ada ngumpul lagi hari Minggu, tapi buatnya di rumah-rumah. Kita harus dukung itu. Itu kan program pemerintah. Tentu untuk itu kita perlu mikirin bagaimana Home Church bisa terus dalam penggembalaannya, menggembalakan jemaat. Ini adalah tanggung jawab penggembalaan, sehingga kita bersama-sama bisa menikmati dan bertumbuh dalam rencana Tuhan. Yang kedua, puji Tuhan selama ini kita menghidupi value ini sebenarnya. Bahwa untuk kita ibadah itu bukan hanya hari Minggu, ya kan saudara? Kita di gereja terus belajar itu, bahwa hari Minggu kita adalah kristalisasi ekspresi kasih kita dengan penghidupan kita yang kita arahkan terus setiap hari sama Tuhan di setiap waktu. Sehingga hari ini menurut saya ibadah di rumah-rumah kita menjadi tetap kusuk kok. Tetap kita bisa merasakan hadirat Tuhan, sebab ibadah bukan soal tempat. Ibadah adalah saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah soal keputusan kita, penyembahan keputusan kita. Makanya Home Church juga tidak berusaha terlalu keras memindahkan suasana ibadah Minggu ke rumah. Ya kan saudara? Nggak terlalu harus orangnya, enggak. Praise and worship saudara dilakukan dengan sederhana, pakai satu alat musik, nyembah sama-sama, persis kayak di rumah gitu. Selain juga tim produksi kita larang untuk terlalu banyak, maksimal kalau berproduksi 4 lah, maksimal 4 orang, social distancing tetap di rumah. Juga untuk kompleks-kompleks yang sensitif sekarang banyak yang ngumpul gitu ya, kita juga memikirkan itu. Dan kalau saudara lihat bahwa kalau khotbah saya sharing gini, saya juga nggak memaksakan harus lampunya seperti apa, sederhana kayak di rumah ya. Kalau saudara perhatian rumah saya, setiap bagiannya mungkin yang ngikutin online service ini udah hafal, oh ini ruang tamu, sofanya warna apa, udah hafal ya. Atau yang belum mungkin tinggal dapur sama ruang cuci. Mungkin kapan-kapan kita buat di situ ya. Nah, hari ini kita buat rubah sedikit supaya nggak bosan. Tangga, mantap, ini tangga terbagus ya. Nah, tapi saya berdoa bahwa suasana ibadah, kehadiran Tuhan di tengah kita semua menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, firman-Nya menjadi yang utama buat kita. Nah, kita masuk ke tema bulan ini. Bulan ini temanya adalah what if. Tahun ini kita lagi menghidupi calling, panggilan. Tapi bulan ini secara khusus kita kasih tema what if. Bagaimana kalau kita nggak menjawab panggilan Tuhan itu? Konteks bulan lalu adalah tentang bagaimana menghidupi panggilan, bagaimana sebenarnya kadang-kadang panggilan itu orang nggak menghidupi panggilan karena dia tinggal dengan perasaannya, ya nggak? Perasaan siap, perasaan siap nggak siap tadi, perasaan kayaknya belum waktunya. Padahal justru menjawab panggilan Tuhan, seringkali Tuhan pakai untuk meningkatkan kapasitas kita. Itu yang kita belajar bulan lalu. Tapi bulan ini kita masuk kepada hal yang baru ini. Nah, kalau kita baca, mari saya ajak kita sama-sama buka Matius 22 ayat
1 sampai 14. Saya akan bacakan bersama-sama dengan saudara Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sudah buka semua? Saya tunggu sampai dapat semua ya. Sudah, saudara? Saya baca buat saudara ikuti sama-sama ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu nggak mau datang. Udah diundang nggak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Artinya gini, hey, semua udah ready loh, tinggal datang, nikmati. Tapi orang-orang itu tidak mengindahkannya. Yang diundang tadi nggak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ini. Ada yang pergi mengurus urusannya sendiri, usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Karena mungkin dirasa ganggu nih ya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana, membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Dihukum. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi nggak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang nggak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tidak mengenakan pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14 jadi hal yang penting untuk kita. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Lagi ya, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara, ini catatan saya yang pertama. Pemilihan Tuhan itu ditentukan oleh respon saudara dan saya. Lagi ya, semua dipanggil, tetapi yang dipilih adalah yang meresponi undangan Tuhan. Kita sebentar lagi akan buka kesempatan untuk semua, kita buka kesempatan untuk nabur, supaya gereja kita juga ikut dalam membantu orang-orang yang terkena dampak COVID. Ini panggilan, hai, ya. Tetapi siapa yang dipilih? Ya tentu yang mau nabur, yang bersedia, yang ikut, ya nggak saudara? Udah dipanggil nggak ikut, ya nggak apa-apa. Ya. Raja ini bahkan udah buka hidupnya tapi nggak datang orang-orang. Ya. Panggilan Tuhan tergantung kepada respon kita. Apakah kita meresponi ya atau tidak? Langsung ke poin kedua. Panggilan Tuhan bukan sekedar soal pilihan profesi. Banyak orang datang ke kami, saya, Fani, para leaders, dan nanya, apakah aku sedang mengerjakan panggilan? Begitu kita, panggilanmu apa? Iya nggak tahu, aku mau jadi dokter atau mau jadi pengusaha ya. Lah, nah saudara, ya bisa dikatakan soal panggilan pekerjaan, tapi panggilan Tuhan yang di dalam Alkitab mengarah kepada panggilan kita semua dalam perjalanan hidup kita yang mengarah kepada rencana Tuhan. Itu dia. Bukan hanya sekedar pemilihan profesi, tapi itu dimulai dari awal panggilan itu. Kadang-kadang panggilan nggak begitu jelas kita bisa melihat, tapi waktu kita mulai menapaki hari-hari kita satu demi satu dalam tuntunan Tuhan, kita makin jelas, makin mengerucut kayak sebuah fokus tuh saudara. Ya, tadinya terlalu besar gini, tapi lama-lama kalau diikuti terus ya akhirnya mengerucut, tajam, runcing, masuk
mengerti, kita punya fokus lebih dalam. Kalau kita bandingkan dengan Matius 5, saudara ingat soal anak yang hilang. Ada 2 anak, ada yang sulung, yang bungsu. Yang bungsu minta warisan duluan, habis itu dijual. Kemudian warisannya dihabiskan foya-foya. Dan begitu dia terpuruk hidupnya, nggak tahu mau makan apa, bahkan ampas babi pun nggak dikasih. Dia ingat bapaknya. Wah, dan dia berpikir gini, aduh, aku pingin jadi orang upahannya deh, kerja sama bapak aja deh, nggak usah jadi anak, jadi kerja deh. Habis itu dia latihan kan, dia latihan mau ngomong apa nih sama bapaknya. Alhasil yang dilatihan pun nggak dikatakan. Kenapa? Karena bapaknya begitu lihat anaknya datang langsung lari, wah, ada peluk ini. Tapi kalau saudara lihat hari-hari ini mirip loh saudara. Banyak orang-orang yang cari Tuhan hari-hari ini. Wah, kenapa? Takut. Batuk dikit kan kira, aduh ada apa nih? Langsung doa, Tuhan. Iya, dia cari Tuhan karena takut. Dia cari Tuhan karena khawatir. Dia cari Tuhan mungkin karena kekurangan lagi, aduh susah, nggak dapat gajian hari ini, gitu ya, bulan ini. Atau gajinya dipotong, atau wah situasi yang ada, tekanan membawa dia datang sama Tuhan. Jangan kita jadi anak yang sulung, yang nomor 2, yang gede. Begitu orang datang sama Tuhan, kita langsung, ih, lu datang aja kalau gini. Nggak usah gitu. Malah waktu Tuhan tolong mereka, kita sebagai anak yang sulung sebel. Ya. Padahal selama ini kita menikmati berkat dan rahmat Tuhan. Kalau saudara lihat cerita ini, sungguh saudara, cerita ini bukan hanya sekedar pemilihan tindakan harian, tetapi ini menggambarkan betapa Tuhan itu nyari hidup kita, nyari pribadimu. Ya. Panggilan bukan hanya soal aktivitas melakukan sesuatu, enggak. Panggilan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Untuk poin yang ketiga, saya mau sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan yang selalu menjadi berkat untuk gereja kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini poin saya yang terakhir. Sudah dapat saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk orang-orang yang dipanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula. Lihat itu ya. Mereka juga ditentukan dari semula. Untuk apa? Kaya raya? Enggak. Untuk apa? Selalu berhasil, nggak pernah sakit? Enggak. Ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, di antara kita semua. Ini yang terakhir. Saudara, kuncinya adalah hati yang mengasihi. Tadi saya bahas panggilan itu kayak apa ya? Kayak fokus tadi. Panah yang mengerucut gitu. Ya. Nah, dulu kayaknya nggak jelas. Tiba-tiba dijalani, Tuhan tegur. Kita geser lagi. Ya, lagi melakukan sesuatu di hatimu tiba-tiba nggak damai sejahtera. Tapi kuncinya gini loh, mengasihi Tuhan. Jadi yang di dalamnya gini, Tuhan tuh mau apa ya? Itunya tuh selalu harus ada loh saudara. Bahwa waktu kita mengasihi Tuhan, tujuan semua yang kita kerjakan adalah untuk ada dalam rencananya. Waktu hati kita dipenuhi itu, maka hidupmu akan dituntun satu demi satu. Saya berdoa di dalam situasi tekanan karena virus corona ini, kita nggak lepas dari panggilan. Katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Iya. Karena dalam segala situasi ini, yang Tuhan mau adalah membawa kita makin serupa seperti Dia. Coba renungkan apa yang Tuhan mau untuk kita hari-hari ini. Apakah membantu sesama? Apakah menguatkan yang lain?
Apakah makin mengenal Dia? Ya, belajar tentang damai sejahtera, bersyukur dalam kesesakan, ya nggak saudara? Hari-hari ini kita banyak belajar soal bersyukur loh. Ya. Tadi saya berbicara tentang 3 hal. Yang pertama soal pemilihan Tuhan tergantung respon. 2 adalah panggilan Tuhan itu bukan sekedar profesi, tetapi seluruh hidup kita. Yang ketiga adalah kuncinya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa saya berbicara dengan latar belakang itu? Karena kita tadi di awal memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana? Itu dia. Bagaimana kalau kita, what if, kalau kita tidak menjawab panggilan Tuhan? Ini jawabannya, saudara. Kalau kita lihat dari apa yang Tuhan pimpin, bahwa panggilan itu adalah seluruh keberadaan hidup kita. Dan panggilan itu bukan titik, panggilan itu adalah journey, sebuah proses di mana kita makin serupa seperti Kristus. Jawabannya adalah gini, jangan-jangan kita yang belum melakukan panggilan kita, memang belum menerima Yesus. Wah, ini keras mungkin firman Tuhan hari ini. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, Pak, apa hubungannya dengan keselamatan? Bukan gitu. Hubungannya adalah gini, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan, penguasa kita, hati kita yang dipenuhi kasih itu mulai mencari Tuhan itu maunya apa ya. Bahaya kan kalau kayak tadi di cerita yang pertama tentang kerajaan Allah, bahwa kita sudah diundang, kita sudah dipanggil. Ini bukan soal pelayanan di gereja loh, saudara. Iya, ada orang merasa bahwa panggilan itu hanya pelayanan di gereja. Panggilan adalah keseluruhan hidupmu, dimanapun engkau berada. Minggu ini dalam doa di IG Live, di Home Church, saya dengan Fanny itu dapat soal betapa waktu itu Tuhan Yesus pernah marah sama orang-orang yang menjadikan bait Allah kayak pasar. Dan ada ayat di perikop itu yang bilang gini, harusnya kan kita dikenal sebagai rumah doa, ya kan? Harusnya kita dimanapun aja Tuhan tempatkan harus jadi rumah doa, mengerjakan rencana Tuhan. Kalau engkau di kantor jadi bos, doain anak-anakmu, doain kantormu, jadi gereja dimanapun kau ada. Jika engkau guru, jadilah guru yang doain murid-muridmu, rumah doa. Mengerjakan rencana Tuhan dimanapun kau ada. Itu kita sedang mengerjakan panggilan kita. Kalau engkau polisi yang hari-hari ini kerjanya berat banget, engkau dokter yang menghadapi garda depan nih, menghadap untuk situasi di bangsa ini. Aku berdoa, kita semua berdoa, Tuhan pakai saudara yang polisi, saudara yang dokter, saudara aparatur pemerintah sebagai rumah doa dimanapun Tuhan tempatkan. Saat ini coba cek hati saudara. Jika ada di antara saudara, di antara kita semua yang merasa ragu apakah saya, apakah aku, apakah kami semua sudah mengerjakan panggilan Tuhan nggak ya? Coba cek. Ceknya gimana? Dengan pertanyaan ini, apakah saya sudah membiarkan Tuhan memimpin semua langkah saya? Saya sudah menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam setiap poin kehidupan kita. Kenapa ini jadi penting? Karena terutama di waktu-waktu ini waktu-waktu Paskah. Tuhan Yesus di waktu-waktu ini justru sedang mempersiapkan puncak dari panggilannya. Saudara tahu apa? Mati untuk kita. Dia menderita untuk kita. Dia disiksa untuk kita. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Tubuhnya disesah, kepalanya dikasih mahkota duri, darah mengucur. Supaya apa? Supaya saudara yang lemah dikuatkan. Yang sedang sakit saat ini, terima kesembuhan karena bilur-bilurnya. Saudara yang sedang susah, karena ditinggal orang yang dikasihi, engkau terima penghiburan dan pengharapan hari ini. Dia sudah mati ganti kita. Terima itu. Sehingga Yesus menjadi Tuhan
dan Raja. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Saat engkau masuk dalam perjamuan kudus, masuklah dengan hati yang terbuka untuk anugerahnya dan bilang, Tuhan, sungguh engkau Tuhan dan Raja buat hidupku, sehingga janji-janjimu layak aku terima hari ini. Mari kita menikmati perjamuan kudus hari ini dengan hati terarah sama Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Saya berikan kesempatan buat saudara untuk sebentar mempersiapkan roti ataupun anggur ataupun apapun yang ada di rumah bisa dipakai. Mungkin crackers, mungkin biskuit, dan mungkin ada sirup, mungkin ada teh manis gitu ya. Tapi hari ini dengan apa yang ada, mari kita bawa dengan iman. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa, bawa iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini datang dengan keterbatasan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang telah berkorban buat kami. Tubuhmu, darahmu tercurah buat kami, sehingga kami semua layak terima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti yang kita naikkan syukur yang di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita di tangan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang dari darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang terkoyak dan darahmu yang tercurah atas kami, sehingga kami hari ini yang sakit kami terima kesembuhan, kami yang sedang putus asa kami terima pengharapan yang baru, kami yang sedang membutuhkan pertolongan Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa secara khusus untuk umat-Mu, jemaat-Mu, setiap kami para orang tua. Kami menjadi berkat untuk keluarga kami. Kami para anak-anak, kami pun jadi berkat untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, kesehatan mereka berkati ya Tuhan. Pekerjaan mereka berkati ya Tuhan. Untuk orang tua kami memberkati anak-anak kami, Bapa, pendidikan mereka.
Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Untuk keluarga, lepas keluarga. Bahkan untuk setiap kami yang juga masih single. Bapa, kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Hari ini kami tahu persekutuan yang indah dengan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk janji-janji-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday Homers, terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus bersama kami hari ini. Dan tema kita di Home selama bulan April ini adalah What If? Bagaimana jika kita tidak menjawab panggilan Tuhan bagi kita? Dan sebelum kita mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari Home Church Jakarta. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GPI Home. Ibadah online Jumat Agung dapat Anda ikuti pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 10 pagi pada channel YouTube Home Church Jakarta. Dan untuk update ibadah serta info lainnya, silahkan ikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Dan mengakhiri Sunday online service kita hari ini, terimalah berkat Tuhan, dan berkat ini terima dengan iman, saudara. Sebab kita tahu Allah menggenapi setiap janjinya atas kita. Arahkan hatimu sama Tuhan, arahkan tanganmu kepadanya, dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.